Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Putri Mas Rizal dari kelas 12 F1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Kazakhstan. Islam adalah agama paling utama yang dianut di Kazakhstan, bersamaan dengan kelompok etnis Muslim yang lain, termasuk orang Uzbek, orang Uighur, dan orang Tatar. Orang Kazakh adalah etnik yang terdiri lebih dari separuh jumlah penduduk, menyebabkan penduduk beragama Islam menjadi sekitar 70% dari jumlah penduduk di Kazakhstan. Sebagian besar orang Kazakh adalah Muslim Sunni dari mazhab Hanafi. Lalu, bagaimana masuknya Islam di Kazakhstan? Perkembangan Islam di Kazakhstan dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu 1. Perkenalan Islam. Islam dibawa ke Kazakhstan oleh orang Arab pada abad ke-8 dan tersebar ke bagian selatan Turkestan, kemudian ke utara. 2. Pengaruh Rusia dan Soviet. Rusia dan Soviet berusaha melemahkan Islam dengan mengenalkan unsur-unsur kesadaran kolektif pra-Islam. Mereka juga mencoba membentuk Islam yang terkontrol dan mengharamkan kebebasan agama. Selanjutnya, yang ketiga, bangkitnya Islam setelah keruntuhan Uni Soviet. Setelah kemerdekaan Kazakhstan, aktivitas keagamaan meningkat dengan pesat. Pada 1990-an, pembangunan masjid dan sekolah agama dipercepat dengan bantuan keuangan dari Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Yang keempat, Kazakhstan sebagai negara sekuler. Konstitusi tahun 1995 menetapkan Kazakhstan sebagai negara sekuler, sehingga tidak memberikan status khusus kepada Islam. Saat ini, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Kazakhstan, dengan persentase sekitar 70% dari total penduduk. Sebagian besar umat Islam di Kazakhstan beraliran Sunni Hanafi. Meskipun demikian, pemerintah Kazakhstan masih menerapkan kebijakan yang restriktif terhadap Islam. Bagaimana kondisi Islam di Kazakhstan sekarang? Meski jumlah Muslim Kazakh lebih dari 72%, tetapi setelah lepas dari USSR, negara ini meneguhkan dirinya sebagai negara sekuler. Sejak saat itu, diberlakukanlah undang-undang yang melarang orang asing untuk mendaftarkan organisasi keagamaan, juga melarang pendirian ruang ibadah di gedung-gedung pemerintah, mewajibkan pendaftaran tempat ibadah wajib, dan melarang penyelenggaraan ibadah keagamaan. Lalu, pada 2017, pihak pemerintah Kazakhstan mulai menerapkan larangan bagi penggunaan penutup kepala di sekolah. Alasannya karena atribut, simbol, dan elemen apapun dipandang menyiratkan propaganda dogma yang terkait. Lalu dengan dalih demi menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum, prinsip-prinsip sekularisme yang dengan tegas mereka anut tidak mengizinkan segala hal yang dianggap menguntungkan agama apapun. Hal itu terus berlangsung hingga Kazakhstan dipimpin oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev sejak 2019 sampai sekarang. Prinsip sekularisme benar-benar dijaga dengan kebijakan-kebijakan yang menekankan ekspresi beragama. Pihak aparat kerap mendenda, menangkap, menahan, atau memenjarakan individu karena keyakinan atau afiliasi agama mereka. Tindakan represif yang dilakukan pada para aktivis keagamaan, termasuk para dai yang dipandang membahayakan dan mengkriminalisasi mereka. Sampai-sampai negara Kazakhstan dilaporkan sebagai negara dengan kebebasan beragama yang buruk secara internasional pada 2022. Tentu saja kebijakan ini memicu protes dan aksi massa umat Islam yang masih memegang teguh syariat Islam. Bahkan pada 2023 lalu diberitakan banyak siswa perempuan yang akhirnya memutuskan keluar sekolah dan hanya belajar di madrasah-madrasah. Mereka membakar buku-buku sekolahnya dan menyatakan bahwa tidak akan menukar jilbab mereka dengan apapun. Beberapa aksi kekerasan juga terjadi ketika orang tua melakukan protes kepada penjabat sekolah. Sekian informasi perkembangan Islam di Kazakhstan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.